Ini baru detik-detik dilahirkan dalam setengah jam. Macam mana dari lahir sampai wafat ini sampai subuh nih. Dari lahir Rasulullah ini masih bentuk baru sebatas Rasulullah akan dilahirkan. Selama setengah jam lebih. Kalau sampai Rasulullah wafat sampai subuh tak putus kajian kita ini. Macam mana nih Bu? Lanjut. Lanjut Bu. Kalau ibu lanjut, bapak-bapak ini ikut aja Bu. Betul kan? Masa kalah sama ibu-ibu lanjut, bapak-bapak sudah 5 bulan. Nah, jadi salah satu bentuk ikroman lin Nabi. Kemudian pada saat itu kota Mekah mendadak menjadi subur, harum semerbak di mana-mana. Pada saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal tak sama yang namanya Abdul Uzza? Pak kenal Pak? Abdul Uzza kenal? Bu, Abdul Uzza kenal Bu? Kalau nama ngetopnya, nama populernya Abu Lahab. Abu Lahab kenal Bu? Benar. Apa kenalan dulu sama Abu Lahab? Nah, jadi Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab itu nama gelar, nama populer. Kenapa dia dipanggil Abu Lahab? Karena dia orangnya ganteng, besar, tinggi, putih, brewok, mukanya kemerah-merahan, menyala-nyala. Makanya dipanggil Abu Lahab. Tapi dia musyrik, dia kafir, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu ketemu orang ganteng, besar, tinggi, putih, brewok, tak ke masjid, panggil Abu Lahab. Ya Bu ya. Siapa namanya Bu? Abu Lahab. Nah, kalau dia besar, tinggi, ganteng, brewok, tak sholat-sholat, kasih dia gelar Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah gelar. Kalau di dalam Al-Quran yang perlu kita teliti, kalau di dalam Al-Quran itu hanya menyebut nama gelar atau nama istilah, berarti masih banyak Abu Lahab yang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik fokus. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lanjut. Tabat siada, celakalah kedua tangan Abu Lahab, watab, dan binasalah mereka. Jadi binasa, udah celaka, binasa lagi kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Tangan Abu Lahab ini Bu, Abu Lahab ini orang yang paling terdepan menantang baginda Rasulullah SAW pada saat beliau diangkat menjadi Rasulullah di usia 40 tahun. Yang lain disimak, nanti Ustaz tanya tak tahu kata Pak dia, dapat jeweran nanti dari Ustaz Saiful. Dan yang tak tahu nanti dijewer aja Ustaz. Nah, yang tahu dikasih hadiah, yang tak tahu nanti dijewer. Jadi Abu Lahab ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, adalah orang yang sangat baik kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab ini Bu, Abu Lahab ini saudara kandungnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah? Ayahnya. Abdullah
nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muttalib, kakeknya Abu Talib, pamannya Khadijah, istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Nah, stop. Nanti yang hafal kasih hadiah, bukan teracak ya. Nah, jadi Abu Lahab ini diriwayatkan Abu Lahab ini walaupun dia seorang kafir, walaupun dia seorang yang musyrik, tetapi dia pernah berbahagia di saat dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan dispensasi keringanan siksaan, keringanan azab hanya karena bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Lahab ini ada pembantu, bukan pembantu, tapi budak. Budak ini hamba sahaya. Kalau bahasa kita apa, Pak? membantu. Hamba sahayo. Hamba sahaya atau budak. Namanya Suwaibah. Jadi betapa perhatiannya Abu Lahab terhadap adik iparnya yang akan melahirkan keponakannya, yaitu Aminah, istrinya Abdullah. Abu Lahab memerintahkan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, engkau urus adikku, engkau bantu adik iparku yang bernama Aminah, karena dia detik-detik ingin melahirkan anaknya. Engkau lihat siapa anak yang dilahirkannya dan segera kasih kabar kepadaku. Di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Suwaibah langsung terpulang ke rumah tuannya yaitu Abu Lahab dan mengatakan, memberikan kabar kepada tuannya, wahai tuanku Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu, adik iparmu telah melahirkan keponakanmu laki-laki. Karena kalau sempat pada saat itu yang dilahirkan perempuan, Abu Lahab memerintahkan untuk menguburnya hidup-hidup. Tetapi saat itu dilahirkan baginda Rasulullah SAW, bahkan aroma tubuh Suwaibah menjadi harum akibat berada di sekitar baginda Rasulullah SAW, yang membuat Abu Lahab terbangun dari tidurnya karena aroma harum yang dibawa oleh Suwaibah waktu menyampaikan berita dilahirkan baginda Rasulullah SAW. Jadi betapa senangnya Abu Lahab, betapa bahagianya Abu Lahab, langsung memerdekakan Suwaibah. Suwaibah seorang budak hamba sahaya miliknya Abu Lahab, langsung dimerdekakan. Dulu harga budak, harga hamba sahaya itu 2 kali lipat daripada harga onta. Kalau onta sekarang berharga 150 juta, berarti pada saat itu Suwaibah berharga 100 juta. Perhatikan, yang paling disiplin, yang paling tertib, nanti Ustadz panggil, Ustadz kasih soal, bisa jawab, Ustadz kasih hadiah. Sepakat? Sallu ala Nabi. Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. suara Ustadz berapi-api, nggak sampai habis suara Ustadznya. Masa ada-adanya kalah nih, masih lemah suara. Ulang ya, kalau Ustadz teriak sallu ala Nabi, maka jawab dengan semangat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap? Siap?